Jadi sebetulnya historis dari penelitian ini kami mencoba membentuk tim. Jadi saya dari Undip, kemudian ada Pak Ahmad Fakih dari IPB, dari Prodi Agroclimate, kemudian ada Dr. Hendri dari Papua Universities, dari Development Science, dan Pak Surya Kusuma dari UNS. Kami mengajukan proposal ke The GRIS Modeling Fund dan alhamdulillah terima pada tahun 2023 yang mengadakan ini. Jadi yang kami ini adalah tentang curah hujan ekstrim dan skenario solar radiasi modifikasi untuk studi kejadian siklon tropis di bagian timur Indonesia. Nah, topik yang ini adalah tentang kajian perubahan curah hujan ekstrim di Indonesia, kemudian kajian perubahan karakteristik siklon tropis yang berdekatan dengan wilayah maritim, mengidentifikasi hubungan antara ambang batas antara siklon tropis dan curah hujan ekstrim di Indonesia, dan mempelajari perubahan curah hujan ekstrim terkait siklon tropis di Indonesia. Tentunya terlepas dari skenario SSP dan SRM. Nah, sebetulnya di sini adalah dari The GRIS yang menginisiasi ini adalah SRM masih dalam pendekatan bersifat teoritis, jadi masih pada penerapan, belum ada penerapan teknologi, ini masih menjadi kajian-kajian eksperimen, ada beberapa eksperimen kecil di luar ruangan. Dan secara umum bahwa yang dimiliki oleh The GRIS mengenai dampak LSM berasal dari pengamatan terhadap dampak iklim, salah satu dari letusan gunung berapi sebagai ide awalnya. Dan penelitian beberapa ini masih dikembangkan dengan pemodelan komputer. Yang jadi pertanyaan di sini adalah beberapa kelompok peneliti yang tergabung dalam The GRIS inisiatif ini adalah menggunakan model iklim untuk mengevaluasi bagaimana SRM dapat mengurangi, meningkatkan, atau mengubah dampak pemanasan global. Jadi idenya adalah seperti itu. Jadi kalau kita lihat sebetulnya ini hampir sama kalau di Indonesia sebenarnya curah hujan buatan, tapi modifikasi cuaca. Tapi ini adalah lebih ke pola yang akan nanti ditanamkan aerosol di ini. Dan ini masih skala model. Nah ini sebenarnya yang dari teoritis. Jadi ide ini diawali dari tadi yang saya katakan ada letusan gunung Merapi. Jadi solar radiation modifikasi (LSM) atau ini gabungan dari beberapa peneliti geoengineering adalah memodifikasi iklim bumi yang disengaja melalui refleksi sebagian radiasi matahari yang masuk untuk mengurangi beberapa risiko yang dihadapi oleh pemanasan global. Jadi kalau kita lihat bahkan di sini bahwa ada increase scattering by stratospheric aerosol. Nah, ini yang sebetulnya masih menjadi kajian-kajian dan beberapa penelitian dari beberapa peneliti dunia juga bergabung dalam The GRIS Modeling Fund. Nah ini sebagai sejarah awal ide dari peneliti The GRIS bahwa ada satu dampak dari letusan gunung berapi yang mengilhami bahwa apakah untuk mengantisipasi atau meminimalisir dari kasus-kasus climate change ini adalah dengan memodifikasi atmosfer. Nah ini adalah beberapa ide-ide juga dari stratospheric aerosol injection, kemudian ada marine clouds brightening, dan ini adalah surface albedo modification. Tentunya kalau di Indonesia mungkin di bagian hujan buatan lah, tapi kalau di sana mungkin lebih gini, karena beda ini, kalau hujan buatan lebih ke NaCl yang mungkin dalam waktu cepat dia akan larut dan menjadikan inti kondensasi. Nah, kalau yang ide ini memang agak kontroversial ini. Setelah kami masuk dengan tim, kebetulan dari Indonesia ada 2 tim, jadi tim pertama dari ITS dan kelompoknya, dan yang kedua kami dari kelompok. Nah ini adalah beberapa ilustrasi atau simulasi ya, yang dilakukan oleh John Moore, salah satu peneliti dari ini. Dia mengamati adalah perbedaan antara SCP X1 dan SCP-X setelah pada saat tidak ada geoengineering dan pada saat ada geoengineering atau ada LSM.
Dan bisa kita lihat perbedaan-perbedaan itu. Nah, tentunya ini nanti dibuktikan dengan bandingkan, ya, membandingkan dengan kondisi-kondisi ekstrim yang ada. Nah, ini adalah penelitian yang kami lakukan dalam masa hutan ini adalah kami mencoba dengan tim melakukan perubahan curah hujan ekstrim di wilayah timur Indonesia untuk masa depan. Ini adalah prediksi yang memang dilakukan oleh The Kris dengan memberikan data sampai sekitar 100 tahun ke depan. Jadi sebagai introduction, kami pada saat mengajukan proposal adalah ini Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Papua terletak bagian timur Indonesia. Ini kejadian siklon tropis memang cukup sering terjadi. Belakangan ini semakin meningkat di dua wilayah tersebut. Dan perlu diwaspadai dampak siklon tropis baik langsung maupun tidak langsung terhadap cuaca ekstrim. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak curah hujan ekstrim dan mencari solusi potensial. Nah, kemudian dibandingkan dengan hasil model dari SLM. Ide ini kemudian kami tawarkan, itu mengajukan proposal ke The Kris, ternyata diterima. Nah, kemudian ini adalah historis dari klimatologi secara umum di Indonesia. Ini ada pola-pola perubahan setiap periodenya. Kemudian interest atau daerah penelitian kami adalah di sekitar Papua. Kebetulan ada tim kami juga dari Papua, dari Unipa, Pak Hendri, yang mungkin di sana memang sering terjadi. Nah, hasil dari data yang kami olah, ini adalah data dari The Kris. Ini ada CSM, WACM, kemudian ada ini dari referensinya, kemudian ada CNRM, dan ketiga adalah MPI. Ini adalah data geomip, ya. Jadi yang kita ini adalah resolusi diberikan resolusi dengan longitude dari passion. Beberapa metode yang kami lakukan. Jadi kami mendefinisikan extreme rainfall index dengan definisi dari ETCCCI. Pertama adalah kita akan menghitung dengan R10 mm atau annual count when presipitasi lebih besar atau sama dengan 10 mm untuk satuan hari per hari, ya. Dan ada R20 mm ini untuk presipitasi lebih besar dari 20 mm, dan R50 mm ini juga sama untuk presipitasi lebih besar dari 50 meter, ini satuan hari. Kemudian untuk RX1 dial ini adalah maksimum satu hari curah hujan dengan satuan milimeter. Kemudian RX3 day ini annual maksimum untuk 3 hari dan 5 hari. Jadi dari data yang kami peroleh, dari big data yang diberikan oleh si The Kris, kemudian kami olah dengan menghitung masing-masing. Kemudian metode yang kami lakukan adalah dengan bias correction, koreksi berbasis peristiwa. Jadi penentuan faktor koreksi berdasarkan persamaan regresi linier antara indeks ekstrim tahunan yang dihitung dari keluaran model, dan kami gunakan data setnya adalah data chip, ya, karena mengingat resolusi untuk data yang akan kita bandingkan dengan data SSM, ya. Jadi yang kami pilih adalah data chip, jadi dalam resolusi spasial sekitar 0,05 derajat, digunakan sebagai data referensi. Dan faktor koreksi yang digunakan adalah mengenai persamaan. Jadi ada beberapa kontribusi dari ini untuk perhitungan dari ini. Kami coba hitung dengan Python, ya, dari tim kami. Analisis perubahan indeks ekstrim di masa depan. Di sini adalah perubahan di masa depan dihitung untuk 3 periode. Jadi dari 2026 sampai 2050, dan 2051 sampai 2075, dan 2076 sampai 2100. Ini relatif terhadap periode dasar dari sebagai data dasarnya adalah kami ambil dari 1990 sampai 2014. Ini adalah berdasarkan eksperimen dari SSP 245 dan SSP 585. Kemudian dari geomip data ada G6 solar, G6 sulfur.
Ini merupakan skenario dari MIP atau geomip dengan sebagai baseline-nya. Dan selain itu akan dihitung anomali SRM di masa depan dengan menentukan perubahan keluaran geomip relatif terhadap SSP 2.45 sebagai skenario referensi. Nah, ini adalah salah satu kontrak ya yang kami ini dengan tim kami dengan The Gris untuk menghitung ini data dengan studi kasus di daerah Papua. Nah, ini adalah hasil dari perubahan proyeksi untuk R10, R20, dan R50 pada satuan persen menggunakan skenario SSP, SSP 2.45 dan 585. Kemudian untuk skenario MIP dan G6 solar dan G6 sulfur dari geomip eksperimen adalah ini adalah perubahan perhitungan untuk periode ke depan yang relatif berdasarkan historik periode 1990. Jadi dari hasil ini terlihat ada pola perubahan dari bisa kenaikan dan bisa penurunan dari pola-pola ini. Nah, ini untuk sama, tapi untuk annual RX1 day, RX3 day, dan RX 5-day index. Ini ya. Bisa kita lihat pola perubahannya pada setiap sisi. Nah, kemudian ini adalah proyek anomali RSM untuk R10, R20, dan R50 dengan geomip output relatif dari SSP 2.45 dan ini akan terlihat ada pola penurunan ya dari kondisi curah hujan ada di daerah Papua. Nah, kemudian ini untuk hal yang sama untuk RX1 day, RX3J, dan RX. Nah, di sini terlihat memang nggak terlalu signifikan perubahannya untuk harian. Nah, ini adalah tren ke depan dari model ketidakpastian. Ini untuk R10, kemudian R20, dan R50. Ini dari data historisnya yang di sini dari tahun 90 sampai 2012, kemudian ini adalah data model. Ini untuk masing-masing periode. Kalau kita lihat memang dari beberapa ini masih cenderung bahkan ada yang menurun, di sini menurun. Tapi yang kalau kita lihat yang R50 ini cenderung cukup signifikan kenaikannya dari hasil itu. Nah, ini untuk yang sama, tapi untuk SSP dan G solar model. Nah, ini adalah untuk beberapa RX1 day juga untuk pola tren lainnya, yang saya tren lain bahwa memang ini hampir sama ya kalau untuk RX1 day-nya. Tren lainnya tidak ini sama untuk geosolar, geosulfur, dan SSP. Nah, dari tren peningkatan ini bahwa SPS 2.5 sebesar 0,358 mm per tahun dan SPS 485 sebesar 1,182 per tahun, sedangkan tren geosolar dan geosulfur mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,38 mm per tahun dan 0,254. Nah, apakah ini menjadi satu sumbangsih atau ide-ide ini untuk mengurangi dampak perubahan iklim yang menurut beberapa penelitian memang disebabkan oleh pengaruh suhu. Dan untuk studi perubahan karakteristik siklon tropis ini kami masih menganalisis dengan ERA5 ya, tapi ada 3 siklon yang saya teliti dan tim, ada Seroja, Rai, dan Jud. Kami menggunakan ERA5 untuk menganalisis. Di sini akan saya lihat bahwa pada saat sebelum, setelah, dan sesudah ya, saat sesudah untuk analisis dari ERA5. Dan ini masih kami kerjakan untuk membandingkan dengan pola-pola dari model SRM. Apakah pada saat kejadian ekstrim dari SRM akan menurunkan atau bahkan menaikkan. Ini masih kami olah ya karena membutuhkan komputer yang cukup ini untuk mengolah karena dengan data yang cukup besar dan kita memerlukan resolusi yang
Nah, jadi ini untuk Julge, kemudian untuk siklon Ray. Kemudian ini sebetulnya yang nantinya akan kita coba apakah model RSM sangat berpengaruh terhadap kondisi ekstrim. Ini dua pertemuan, yang pertama di Turki kami lakukan, kami tunda di nasional ini. Yang terakhir kemarin Januari ada di Singapura. Dan sebagai URL-nya ini adalah risk modeling mungkin. Jadi ini adalah salah satu kami, kita masuk di Asia, dan di Indonesia ada dua grup. Jadi yang pertama dari kelompok ITS adalah Hydroclimate Extreme in South Asia under SRM. Ini adalah tropical cyclone dari grup kami yang mengerjakan baik ini. Kebetulan kami sebagai PIC ya dari tadi yang kami ceritakan. Jadi itu yang bisa kami laporkan dari pekerjaan kami. Terima kasih Pak Joko.